sudah ada tanda-tanda ada yang mengancam nyawa Pak Prabowo. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya tahu saya diancam. Saya mengerti ada ancaman terbuka, ada ancaman halus, ada senjata yang terbuka, senapan, meriam, ya itu. Tapi sebelumnya ada senjata-senjata lain, senjata psikologis, adu domba, fitnah. Emang Pak Prabowo ini bakal jadi presiden berapa lama? Jadi rencananya 2 tahun. 3 tahun berikutnya diikuti oleh Gibran. Saya langsung bangun, sebentar Pak Rosan. Jadi akan 2 tahun, lalu langsung diganti oleh Gibran. Pertanyaan gue bodoh aja nih. Lu yakin Prabowo dibiarkan hidup oleh Jokowi 2 tahun? Saya sudah di warning, jangan ganggu Gibran. Karena kalau Jokowi sebagai orang Solo punya keris sepanjang sejengkal, Gibran kerisnya 2 jengkal. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu. Atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Prabowo mengaku diancam karena berambisi hilangkan korupsi dan kemiskinan. Kok malah curhat? Ya ancam balik. Bapak kan presiden, macan Asia lagi, kok malah curhat? Ancam balik, tangkap, kalau perlu culik. Oh, kok punya hak, Bapak punya hak untuk itu, malah curhat. Ya diancam balik lah, kan macan Asia, malah curhat. Katanya udah siap mati buat negara, ancam balik itu, kalau perlu culik itu yang ancam. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan juga adiknya mengenai persoalan ancaman terhadap dirinya bukan hanya dilengsarkan, tetapi diancam untuk dihilangkan nyawanya. Saya kira sangat-sangat mengerikan. Kalau sampai si Ono memang ancamannya seperti itu, kurus tapi menakutkan. Berarti apa yang disampaikan oleh Ibu Koni selama ini bahwa Pak Prabowo hanya dikasih kesempatan 2 tahun untuk menjabat sebagai presiden dan selanjutnya akan digantikan oleh Gibran. Aduh, saya kira ini semakin mengerikan apa yang terjadi di negeri ini. Nah, tentunya pemberitaan ini mengenai ancaman Pak Prabowo menjadi perbincangan hangat oleh netizen, dan orang-orang terdekat Pak Prabowo semestinya waspada, jaga Pak Prabowo dengan baik, karena sebagian netizen tidak sudi jika hal ini betul-betul terjadi dan digantikan oleh si Fufu Fafa untuk menjadi orang yang nomor 1 di Indonesia. Dan bahkan netizen sampai jijik akan hal itu kalau sampai terjadi. Nah, untuk itu langsung saja kita lanjut dulu ke videonya, bagaimana tanggapan netizen mengenai persoalan ancaman yang didapatkan Pak Prabowo, bahkan sampai disampaikan langsung oleh adiknya juga, Pak Hashim, mengenai ancaman ini. Langsung saja ke videonya. Sudah dengar, saksikan tadi ya, pernyataan Bapak Hashim Joyohadikusumo, adik kandung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto Joyohadikusumo, ya, yang mengatakan bahwa sudah ada ancaman terhadap nyawanya Bapak Prabowo Subianto. Ngeri, biasa. ngeri. Jadi semoga saja Pak Prabowo Subianto selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sehat selalu dan bisa menjalankan, menyelesaikan periode kepemimpinannya beliau 5 tahun ke depan. Itu aja, dan rakyat harus ikut mengawal keamanan Bapak Presiden Prabowo Subianto tersebut. Itu dia. Cuma saya ingin menggunakan teori konspirasi saya sesuai konstitusi. Siapa sih yang berpeluang besar untuk melakukan ancaman tersebut? Itu tidak saya jawab. Siapa kira-kira? Tapi kawan-kawan yang jawab. Saya mau mengacu kepada konstitusi yang diatur, di mana ada Undang-Undang 45
tentang presiden dan wakil presiden. Ya. Di situ diatur jika presiden mangkat atau berhalangan hadir tetap, maka wakil presiden menggantikan posisi jabatan presiden tersebut. Dan itu diatur di undang-undang. Dan kawan-kawan sudah bisa mengartikan kan? Siapa-siapa aja sih orang-orang yang berpeluang untuk memberikan ancaman tersebut? Kan luar biasa nih orang nih. Ini kan musuh bangsa nih, musuh rakyat nih, yang memberikan ancaman terhadap Pak Prabowo Subianto. Orang-orang tersebut adalah orang-orang yang terpojok dan merasa keinginan pemufakatan jahatnya tidak tercapai di kepemimpinannya Bapak Prabowo Subianto. Oleh karena itu, saya himbau kepada rakyat Indonesia agar terus memberikan dukungan, ikut mengawal presiden kita, Bapak Prabowo Subianto Djoyohadikusumo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap melindungi beliau, memberikan beliau kesehatan, dan beliau bisa menjalankan jabatannya 5 tahun ke depan, memimpin negeri tercinta kita ini. Itu aja dari saya. Salam akal sehat. Saya Bung Ifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasim sebut ada ancaman terhadap nyawa Presiden Prabowo. Pesan untuk orang-orang terdekatnya Pak Prabowo, tolong dijaga baik-baik Pak Prabowo. Kalau sampai terjadi apa-apa, gak tahu lagi deh kedepannya akan seperti apa. Coba bayangkan, apabila negara ini dipimpin oleh orang yang IPK-nya cuma 2,3. Masih sempat bercanda ya lah. Hati-hati Pak Prabowo, Bapak Presiden, musuh dalam selimut ya. Hati-hati. Semoga Bapak Presiden dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang Presiden Prabowo itu tersandera kasus dan mendapat ancaman dari Mulyono alias Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Marwan Batubara dalam videonya, dan ini sekaligus meralat video saya sebelumnya yang menyebut Antoni Budiawan, yang benar adalah Marwan Batubara, menyatakan seperti ini, bahwa Prabowo diancam ketika dia diundang Jokowi sebagai Menhan ke rumahnya di Solo. Kita dengarkan Marwan Batubara dulu ya. Saya mendapat informasi dari sumber yang terpercaya bahwa Joko Widodo memaksakan orang-orang tertentu untuk tetap menjadi menteri. Kalau tidak, maka masalah Prabowo misalnya atau keluarganya itu akan dibongkar. Misalnya seperti itu. Atau disebutkan bahwa kalau tidak mau mengikuti keinginan Jokowi untuk mengangkat orang-orang tertentu menjadi menterinya, maka ekonomi akan diganggu. Atau konglomerat akan yang menjadi barisan dari Joko Widodo itu akan membuat ekonomi Indonesia terganggu, dan dengan begitu nanti bisa terjadi chaos dan ujungnya bisa terjadi proses impeachment atau Prabowo itu digagalkan atau diminta untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden. Itu tadi pernyataan Marwan Batubara yang mengungkapkan informasi tentang ancaman Jokowi terhadap Presiden Prabowo. Saya minta maaf karena kemarin dalam video sebelumnya saya menyebut beliau sebagai Antoni Budiawan. Saya minta maaf, yang benar adalah Marwan Batubara. Dan kalau benar apa yang diungkapkan, info yang diterima Marwan Batubara, mestinya Pak Prabowo sebagai Presiden sah Republik Indonesia dan sudah diangkat, sudah bersumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, tidak perlu lagi takut. Tidak perlu takut Pak, diancam kayak apapun. Anda adalah macan Asia. Anda betul. Rakyat jutaan rakyat ada di belakang panjenengan. Tangkap, culik. Jangan mau disetir oleh Jokowi. Kabinet 100 menteri ini selesaikanlah 1 bulan seperti kabinet 100 menteri zaman Dwi Korah. Nah, kalau itu diselesaikan, orang-orang Jokowi disingkirkan, 17 orang yang dititipkan sebagai menteri di kabinet Pak Prabowo itu disingkirkan. Lalu Gibran di-impeach, insya Allah ke depan kabinet Pak Prabowo ini akan bisa memajukan Indonesia dalam 5 tahun. Karena saya lihat ada ketegasan Pak Prabowo ketika menangkap 3 hakim, lalu mengeluarkan Bu Supriyani, guru honorer yang dikriminalisasi dari tahanannya. Jadi jangan takut Pak, kami rakyat berada di belakang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.